Coba bayangin, kamu lagi scroll HP, tiba-tiba muncul video anak kecil nangis di depan rumah. Captionnya, gara-gara seekor ayam, dia kehilangan bapaknya. Di Bali, 27 Juli kemarin, satu unggahan ini bikin se-Indonesia debat pecah. Ada yang bilang syukurin maling, ada yang bilang nyawa nggak sebanding ayam. Tapi kalau kamu di posisi warga di sana, kamu bakal ikut teriak atau ikut nahan. Video ini bukan buat ngejudge siapa yang salah, tapi buat bedah kenapa kasus seperti ini bisa terjadi lagi dan lagi. Jadi kronologi versi yang viral di sosmed seperti ini. Di sebuah desa di Bali, ada laporan kandang ayam kosong. Pemiliknya lapor ayam hilang. Beberapa jam kemudian, ada seorang pria yang diduga warga lihat di sekitar lokasi. Dari sini, gosip langsung jalan. Ini yang sering kejadian di desa manapun, bukan cuma di Bali. Kita belum tahu pasti ayam apa, berapa ekor, dan apakah pria itu memang pelakunya, karena polisi masih dalami. Yang beredar di sosmed, ada yang bilang ayam boiler, ada yang bilang ayam aduan mahal. Nah, perbedaan info kecil ini yang bikin emosi netizen naik turun. Dari satu chat WA grup Banjar, ada maling ayam ketangkep, dalam 15 menit bisa jadi 30 orang ngumpul. Ini namanya efek snowball rumor. Di sosmed pun sama, satu foto anak kecil yang dipegang warga itu disebar ribuan kali. Di kolom komentar, orang yang nggak di lokasi ikut komporin, habisin aja. Padahal warga yang di lokasi pun mungkin awalnya cuma mau nanya. Ketika massa sudah berkumpul, akal sehat sering kalah sama teriakan paling keras. Di titik ini, stop harusnya terjadi. Bukan lanjut, yang viral cuma 30 detik pengeroyokan. Tapi dampaknya panjang. Satu foto yang paling banyak disebar adalah foto anak kecil. Mau dia anak siapapun, dia sekarang harus tumbuh tanpa figur ayah. Dan buat warga yang ikut mukul, mereka dari saksi atau pelapor, sekarang berubah jadi tersangka. Sekeluarga harus urus kasus hukum. Satu ayam yang harganya mungkin 100.000, ganti ruginya bisa jadi belasan tahun hidup. Ini pelajaran mahal tentang perbedaan antara emosi sesaat dan konsekuensi permanen. Mari kita bedah hukumnya, biar pinter bareng, bukan biar saling nyalahin. Di Indonesia, pencurian ayam itu masuk pasal 3/62 KUHP. Ancaman maksimal 5 tahun, tergantung nilainya. Tapi pengeroyokan yang menghilangkan nyawa orang lain itu masuk pasal 170 KUHP tentang kekerasan bersama-sama, dan pasal 338 tentang pembunuhan, ancamannya bisa 12 sampai 15 tahun penjara. Timbangan hukumnya jelas, nyawa lebih tinggi dari harta. Kenapa polisi selalu bilang serahkan ke aparat? Karena tugas warga itu mengamankan, bukan menghakimi. Mengamankan artinya, tangkap, ikat secukupnya jangan sampai luka, panggil RT dan polisi. Kalau sudah mukul sampai luka berat atau meninggal, kamu yang awalnya korban, jadi pelaku. Dan ini dicatat di SKCK, seumur hidup. Ini yang bikin kasus ini wajib jadi edukasi. Secara psikologi ada istilah deindividuasi. Ketika kita ada di kerumunan, kita ngerasa anonim, gak ada yang kenal kita, tanggung jawab jadi kabur. Ah, yang mukul bukan cuma gue. Ditambah ada anonimitas topeng sosial. Makanya orang yang di rumahnya pendiam, di kerumunan bisa jadi paling keras. Karena lawannya cuma satu, harus ada satu orang yang berani jadi circuit breaker. Satu orang yang teriak stop, jangan, rekam aja, panggil polisi. Biasanya massa akan ikut orang yang paling tegas, ngasih arah yang jelas. Jadi pahlawan itu bukan yang mukul paling keras, tapi yang berani nahan. Terus harusnya gimana? Ini SOP yang bisa kamu share ke grup WA RT kamu. Langkah 1, lihat amankan lapor. Lihat ciri-ciri, jangan langsung teriak maling. Amankan dengan cara jangan main fisik, cukup halangi dia kabur dan panggil tetangga. Lapor ke RT RW dulu, baru ke Polsek atau Babin Kamtipmas. Langkah 2, aktifkan lagi pos kamling. Kasus curi ayam itu sering kejadian karena ronda mati. 2 orang ronda pakai senter keliling jam 1-3 pagi itu lebih efektif daripada 30 orang ngumpul pas sudah kejadian. Langkah 3, buat aturan main tertulis di Banjar. Kalau ada maling ketangkep, siapa yang jaga,
siapa yang videoin buat barang bukti, siapa yang telepon polisi. Jadi nggak ada yang main hakim sendiri. Jadi, apakah seekor ayam sebanding dengan nyawa? Di atas kertas, enggak. Di hati, jelas enggak. Tapi kasus ini nunjukin ke kita, masalahnya bukan ayamnya, tapi cara kita sebagai komunitas merespon masalah. Sebelum kamu komen hukum di Indonesia lembek makanya warga main hakim sendiri, cek dulu. Sudahkah kita bikin sistem jaga lingkungan yang benar? Sudahkah kita verifikasi berita sebelum share? Checklist literasi digital. Sumbernya siapa, kapan kejadiannya, apa buktinya, siapa yang diuntungkan dari viralnya. Aku balikin ke kamu yang nonton. Kalau kamu malam itu ada di lokasi itu di Bali, kamu bakal jadi orang yang ikut mukul, ikut nonton, atau yang berani teriak stop dan telepon polisi. Tulis di komen dengan jujur. Karena jawaban kamu hari ini menentukan desa kamu besok, mau jadi desa yang adil atau desa yang takut. Kalau video ini bikin kamu mikir, share ke grup RT kamu. Jangan share video aslinya yang berdarah-darah, share video edukasi ini. Sampai ketemu di video bedah kasus viral selanjutnya.